Zombie Apocalypse. Halo teman belajar online, salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tetap ikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Baik, pembelajaran daring kita kali ini, kita akan membahas mengenai bersahabat dengan handphone. Loh, handphone kan benda mati. Apa bisa dijadikan sahabat? Ayo kita bahas. Apa sih yang kalian pahami mengenai handphone? Handphone adalah alat komunikasi yang bisa digenggam. Jadi, alat komunikasi yang berada dalam genggaman tangan kita, artinya kita bisa berhubungan dengan orang lain tanpa terhalang ruang dan waktu. Yuk, kita lihat komunikasi pada zaman dahulu. Untuk berhubungan dengan orang lain, orang harus menulis surat terlebih dahulu. Dan itu butuh waktu untuk sampai ke tempat tujuan. Bisa berhari-hari surat baru sampai ke tempat tujuan. Kebayang gak kalau misalnya isi surat yang kita tulis adalah kabar duka cita? Misalnya mengabari tentang keluarga yang sedang sakit. Ketika surat itu sampai seminggu kemudian, tentu saja orang yang di sana menerimanya sedih ya. Padahal seminggu kemudian keluarga yang kita kabari sakit ini sudah sehat. Nah, begitupun kalau isi surat itu adalah panggilan kerja misalnya. Tapi karena terhalang ruang dan waktu, surat itu baru sampai beberapa hari kemudian. Ketika diterima, senang sekali tuh dapat panggilan kerja. Tapi ternyata waktunya sudah lewat. Sedih kan? Nah, maka disyukurilah zaman sekarang semua info bisa langsung sampai. Dengan handphone, dengan alat komunikasi ada dalam genggaman tangan kita, semuanya menjadi lebih mudah, tidak terhalang ruang dan waktu. Beda dengan zaman sekarang, di mana alat komunikasi ada dalam genggaman tangan kita. Semua info yang kita ingin sampaikan kepada orang lain bisa langsung sampai pada saat itu juga, tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Handphone adalah media. Media artinya perantara. Jadi, handphone dalam genggaman tangan kita bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan kita dengan orang lain. Karenanya, gunakanlah handphone dengan bijak, artinya gunakanlah handphone sesuai dengan fungsinya secara positif. Kita bisa browsing internet di situ, mencari informasi-informasi yang positif yang memang benar kita butuhkan dan bermanfaat buat kita. Dengan adanya handphone dalam genggaman tangan kita juga bisa nonton TV loh. Kita juga bisa bersosialisasi melalui handphone. Karena handphone juga menyediakan berbagai aplikasi media sosial. Seperti kita bisa chatting, macam-macam aplikasi chat di situ. Kita bisa berkomunikasi dengan Facebook, dengan Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, gunakanlah handphone sebagai media perantara yang akan menjadi jembatan kita berhubungan dengan orang lain secara bijak. Pelajar yang bijak bisa menggunakan handphone sesuai dengan fungsinya. Menyalahgunakan fungsi HP. Semoga kalian tidak termasuk dalam golongan yang seperti ini ya. Ketika guru sedang menjelaskan, diam-diam kalian buka HP. Kalian misalnya Facebookan atau main game atau apapun lah yang tidak terkait dengan pembelajaran pada hari itu. Tentu saja kalian akan kehilangan kesempatan belajar. Seharusnya kalian mendapat ilmu dari guru, tapi karena kalian menggunakan waktu untuk bermain HP pada saat jam belajar,
kalian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari guru. Sebetulnya waktu itu sangat bermanfaat untuk kamu mendapatkan ilmu. Mestinya waktu itu kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena kamu pakai untuk chatting misalnya, atau hal-hal yang tidak berguna ketika kamu menggunakan HP yang tidak terkait dengan pembelajaran, artinya sia-sia kan? Dan buang-buang uang juga untuk internetan, main game, menggunakan HP kan butuh kuota. Kuota kan harus dibeli. Uang saya sendiri kok Bu, uang saku saya. Ya, betul. Alangkah lebih bermanfaatnya jika uang saku itu kamu gunakan juga untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalaupun memang harus beli kuota dengan uang sakumu sendiri, gunakan kuotanya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat buat kamu. Gunakan juga uang sakumu untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Untuk makan pun belilah jajanan-jajanan yang bermanfaat. Bisa menambah tenaga dan energi ketika kamu beraktivitas di sekolah. Jadi, uang yang kamu gunakan tidak terbuang dengan percuma. Apalagi kalian belum bisa cari uang sendiri kan? Nah, sekarang kita kembali ke judul materi kita hari ini yang ada di depan tadi. Bersahabat dengan handphone. Kita sudah bahas ya tadi, handphone itu apa sih? Handphone adalah alat komunikasi yang ada dalam genggaman tangan kita, di mana dia bisa menghubungkan kita dengan orang lain kapan saja dan di mana saja, tanpa terbatas ruang dan waktu. Gunakan handphone secara bijak untuk hal-hal yang positif. Nah, sekarang apa kaitannya dengan sahabat? Sahabat adalah teman yang siap hadir ketika kita dalam kesulitan. Kalau teman yang hadir ketika kita ajak untuk bersenang-senang, banyak nak. Semua teman kita mau diajak berkumpul untuk bersenang-senang. Tapi ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita dalam kesulitan, siapa teman yang mau tetap bersama kita? Itu dia sahabat. Handphone adalah teman yang paling setia karena dia selalu ada dalam genggaman tangan kita dan dia siap membantu apa saja yang kita butuhkan. Kamu dalam kesulitan, silakan temui teman kamu untuk curhat, untuk berkomunikasi dengan siapapun. Handphone ada dalam genggaman kamu, siap untuk mewujudkannya. Kamu dalam kesulitan mengerjakan materi-materi pelajaran. Kamu dalam kesulitan menemukan hal-hal baru. Kamu bisa mencarinya melalui handphone. Jadi, jika kalian bisa menggunakan handphone dengan bijak sesuai dengan fungsinya untuk hal-hal yang positif, handphone juga bisa menjadi sahabat kalian yang paling setia. Nah, dia siap tiap saat jika kalian butuhkan. Jadikan handphone sebagai sahabat kamu untuk belajar bersama. Belajar artinya dari tidak tahu menjadi tahu. Cari hal-hal yang kamu tidak tahu sehingga kamu menjadi tahu dengan sahabat kamu yang bernama handphone. Gunakan handphone dengan bijak untuk belajar bersama. Jadikan juga handphone untuk mempersatukan. Kamu bisa mempunyai banyak teman dari banyak kalangan, dari banyak daerah, dari banyak tempat, atau teman-teman lama yang sudah tidak tahu di mana tempatnya. Kamu bisa kumpulkan lagi melalui Facebook. Kalian bisa bersama lagi. Jadikan handphone sebagai sahabat kalian untuk mempersatukan. Jangan jadikan handphone justru sebaliknya untuk bahan provokasi, menyebarkan berita-berita yang tidak benar, sehingga menimbulkan perpecahan. Ingat ya, jadikan handphone sebagai sahabat kamu untuk mempersatukan, bukan memecah belah. Baik, terima kasih anak-anak hebat. Ibu yakin kalian adalah pelajar-pelajar bijak yang bisa menggunakan handphone sesuai dengan fungsinya untuk hal-hal yang positif. Sampai ketemu lagi dengan materi daring kita berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam sejahtera buat kita semua.
Sampai jumpa.